dalam kitab Shirathul Mustaqim yang mengarang namanya Syekh Muhammad Atta. Ini Pak. Kata Syekh Muhammad Atta di dalam kitab Shirathul Mustaqim, beliau menafsirkan firman Allah dalam Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa maknanya ini Ustaz? Kalau sudah datang nikmat Tuhanmu kepadamu, kau puji Allah, jangan kau lupa mohon ampun kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, dapat awak nikmat, puji Allah, jangan awak lupa mohon ampun. Banyak orang sekarang taunya cuman memuji tapi lupa mohon ampun sama yang mengasih rezeki. Macam sekarang 75 tahun sudah Tapsel berdiri. Jangan lupa kita syukur Pak. Tapi di balik rasa syukur itu wastaghfir, selipkan istighfar. Supaya apa? Di usia yang ke-75 tahun tidak membuat kita jadi orang yang sombong. Betul Bu? Bu, Ibu tadi makan siang? Ibu tadi makan siang? Hah? Beda-beda jawabannya, aku ganti pertanyaannya. Ibu kalau habis makan kenyang nggak? Kenyang kau kan? Kalau kau sudah makan terus kau kenyang, apa kalimat yang keluar dari mulut kita? Coba Pak. Solehai ibu di Tapsel. Alhamdulillah. Tapi kadang kita lupa beristighfar. Maka hari ini jangan heran kalau kita tengok banyak orang yang kenyang perutnya, tapi sombong dengan kenyang perutnya itu Pak. Maka ini kita amalkan. Ibu habis makan, kenyang, alhamdulillah, barengi dengan astaghfir. Supaya apa? Perutmu yang kenyang tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Jelas Pung? Pung? Jelas. Minum kita, habis minum, hilang gak haus kita? Alhamdulillah. Barengi dengan astagfirullah. Supaya apa? Keringnya tenggorokanmu menjadi basah karena air minum yang masuk tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Tanggal 1 masuk gajian. Alhamdulillah. Masuk tanggal 2 kena potong. Astagfirullah. Awak semua punya utangnya. Pernah nggak awak berutang? Pemain semuanya nih. Apalagi sekarang maaf, viral koperasi koyak-koyak. Koperasi Mekar. Tahu Mekar? Kalau kami di Batubara bilang koperasi kewer-kewer. Tahu kan koperasi Mekar tuh? Yang naik-naik kereta itu. Yang naik-naik kereta bawa-bawa ransel itu. Yang datang dari pintu depan, kau lari dari pintu belakang. Ditunggu di pintu belakang, kau lari dari pintu depan. Muka belakang ditunggu, kau nggak keluar-keluar, pura-pura mati kau dalam rumah. Tahu kan? Ada orang sini ikut begitu? Ada. Ada. Alah. Dari gaya dudukmu pun tak yakin aku. Boleh itu Ustaz. Haram. Nggak usah kau tengok kawan sebelah. Kau tengok aja aku. Nggak usah senggol-senggol kawan sebelah. Kau dengar itu kak telinga kau. Alah kau pun agennya di sini kok. Nggak usah. Udah terlanjur Ustaz. Mohon ampun awak pada Allah Ta'ala. Kenapa? Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Takkan tenang hidup awak tuh Pak. Hati-hati awak. Udah nggak usah tengok kanan kiri. Makanya Pak Bupati punya program 1000 kolam. Kalau sudah nanti 1000 kolam ini berhasil, ternaknya bagus, ketahanan pakan sudah baik, wah, tak akan ada lagi orang yang masyarakat ikut-ikut begini. Betul? Betul Bu? Maka jangan awak begitu. Hutang lunas, alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Tak sombong awak. Maka kata Syekh Muhammad Atta dalam kitab Shirathul Mustaqim tuh, kalau awak dapat nikmat, mau nikmat tu besar, mau nikmat itu kecil, mau nikmat tu banyak, mau nikmat tu sedikit, tetap kau ucapkan alhamdulillah, astaghfir.
Supaya apa? Tak sombong apa? Hari ini 75 tahun sudah Tapsel. Supaya awak tidak sombong, maka dibuat tablik akbar. Ini tablik akbar jarang ada model begini nih. Di atas bukit. Angin bertiup. Yang datang nenek-nenek. Aku biasa yang datang muda-muda. Entah mimpi apa aku tadi malam ya. Betul. Ini jarang ada tablik akbar. Di tengah-tengah efisiensi anggaran, kata Pak Bupati, tetap kita buat. Karena beliau mana memenuhi janji. Tenang Ustadz, hari jadi Tapsel Ustadz yang kami undang. Oke, aku bilang. Langsung diurus Pak Sekda. Kalau nggak sempat nggak dipanggil aku hari ini, cukup tahu aku. Berarti tipis pergaulan bupatimu, iya. Atau belum memenuhi janji. Maka amalkan itu. Alhamdulillah, astagfir. Supaya awak tak sombong. Loh, 75 tahun berdiri Pak. Bukan hal yang mudah. Suka, duka, tangis, tawa, senang, kecewa, bahagia, sengsara. Semua pasti sudah dirasakan. Artinya apa? Membuat kita jadi orang yang tambah dewasa. Bukan semakin bertambah umur. Semakin kita menjadi anak-anak. Bu, 75 tahun. Tua atau muda tuh? Tua, maka semakin dewasa. Kalau sudah semakin dewasa, maka Tapanuli Selatan harus bisa menjadi contoh bagi kabupaten kota yang lain. Mana buktinya? Belum genap 6 bulan, sudah dapat penghargaan. Bayangkan, tengoklah, juara 1 senasional. Tengok. Tak datang Pak Bupati pembukaan. Bukan karena beliau mengelak, tidak. Menerima penghargaan. Dan itu bukan untuk beliau, tapi dipersembahkan untuk masyarakat Tapanuli Selatan. Maka bagaimana supaya Tapanuli Selatan ini tetap eksis, tetap bangkit dan menjadi contoh di tengah-tengah hiruk pikuknya hari ini tentang globalisasi. Kata Allah dalam Quran, Pak. Dengar, Pak. Tengok dulu. 1. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Yang ngomong Allah, Pak, bukan Ucai. Kata Allah, kalau mau Tapsel ini bangkit, pemimpinnya yang pertama, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Pemimpinnya harus lembut hatinya, walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Pemimpinnya tak boleh keras, pemimpinnya tak boleh iri, pemimpinnya tak boleh diktator. Kenapa? Walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Kalau sudah pemimpin keras hati, tak suka masyarakat dengan pemimpinnya. Maka pemimpin harus lembut hatinya. Tengok Pak Bupati begitu tegak tadi, ya Allah, senang ibu-ibu tuh semua. Lama sikit bercakap, turun kata ibu-ibu. Cepat sikit katanya. Kenapa? Senang masyarakat sama pemimpin. Kenapa? Lintalahu. Nabi itu tidak pernah keras, Pak. Ngomongin jabatan, nggak ada apa-apa jabatan bupati, wakil bupati. Ngomongin jabatan, wakil DPR, nggak ada apa-apanya. Biar tahu kau dulu. Loh, ini betul ini, Pak. Ngomongin jabatan, Nabi itu pemimpin dari segala pemimpin. Jangan ngangguk-ngangguk kalian, dengar ini. Aku nggak peduli aku Loh, pemimpin kalau sudah dilantik harus siap untuk dilantak. Betul? Jelas? Tengok, Pak Wakil merokok pun udah tak berasap lagi, mentelan aja asap. Dalam hati belum menyesal pula aku datang siang ini katanya. Nabi itu Pak ngomongin jabatan Pak. Kita nih nggak ada apa-apanya. Ngomongin pemerintahan, Nabi presiden Bang. Nabi presiden. Betul. Ngomongin masjid, Nabi imam Pak. Apalagi ngomongin keluarga, Nabi ayah teladan. Ngomongin perang Padan Ramil, Nabi selalu di depan, enggak di belakang-belakang Pak. Benar Bang. Kenapa? Nabi jenderal terdepan ketika berperang. Mau apa lagi? Ngomongin dai, Nabi dai terhebat yang popularitasnya sampai hari ini tetap kokoh Pak. Dulu tak ada TikTok.
Dulu tak ada YouTube. Dulu tak ada FB Pro. Ini kan pemain FB Pro semua. Semua dijadikan konten. Gini loh Bu, maksudku. Kau kalau jadi konten kreator ya silahkan. Tapi tolong jangan gara-gara berkonten. Kadang-kadang adab awak tak ada. Betul kan Bu? Ada tetangga ibu model gini? Ada. Datang orangnya? Iya Pak. Kadang-kadang untuk mendapatkan uang dari konten FB Pro tuh, orang sekarang maaf, semua dihalalkannya, auratnya dipertontonkannya. Betul nggak? Hal-hal yang nggak masuk akal dilakukannya. Kan goblok tuh. Gini loh, maksudku gini. Berkarya silakan, tapi jangan sampai goblok. Dalam hidup ini bodoh boleh, goblok jangan. Tuh kok gitu Ustaz? Maaf, kalau bodoh masih bisa diajari. Tapi kalau goblok udah payah Bang. Goblok ngerti nggak Bu? Goblok. Goblok tuh tolol Bu. Tolol tahu tolol? Tolol itu udah tahu kepalanya botak, tapi sisiran dia itu tolol tuh. Heran kita Bang. Maka maaf, ngomongin Nabi. Nabi itu orang paling hebat. Ngomongin pemimpin, Nabi kepala negara. Ngomongin masjid, Nabi imam. Ngomongin rumah tangga, Nabi bapak paling hebat. Ngomongin perang, Nabi garda terdepan Pak. Jadi Nabi itu perfect. Tapi kita tengok, pernah nggak Nabi itu keras hati Bang? Pernah nggak Nabi itu keras Bu? Enggak. Nabi nggak pernah sombong. Kenapa? Karena Nabi sadar ini semua titipan. Tahu kau? Jangan sombong kali awak, titipannya ini. Paling paten pun 2 periodenya. Lu betul Pak. Jadi jangan awak sombong, titipan itu semua. Kadang manusia ini yang buat kita sombong 3 Pak. 1 karena harta. Banyak orang sombong karena harta. Betul? Nah, kan ngaku kan? Itu ngaku tuh Pak. Padahal harta yang dia tumpuk-tumpuk selama ini maaf. Kalau tidak dia belanjakan di jalan Allah, bisa nggak nolong dia tuh? Mana bisa. Maka Pak Bupati tadi bilang, apa kata Pak Bupati Tapanuli Selatan? Jangan sampai kita yang tidur dalam perut kenyang itu membiarkan saudara kita tidur dalam perut yang lapar. Ini baru paten. Artinya apa? Kita harus senantiasa habluminan nas, peduli awak sama sesama. Jangan awak maaf kaya-kaya sendiri, kenyang-kenyang sendiri. Makanya dalam kitab Nasoihul Ibad, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, apa kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani? Ibrahim alaihi salam itu Bapak Ibu, beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Apa makna Khalilullah itu Ustaz? Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Kenapa Ibrahim alaihi salam itu dapat gelar kekasih Allah? Karena salah satu sifat Ibrahim itu, kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, Ibrahim tuh kalau dia dapat rezeki, dia tak pernah makan sendiri. Dipanggilnya orang-orang susah untuk menikmati itu. Kalau dia dapat nikmat, nggak mau ditelannya nikmat tuh bulat-bulat. Diajaknya orang miskin, diajaknya orang fakir, diajaknya anak yatim untuk sama-sama menikmati. Makanya Ibrahim itu kalau berkurban Pak, mana pernah 1 ekor 2 ekor. Sekali potong 100 ekor onta, 60 ekor kambing. Pak Sekda. Pernah kurban 100 ekor lembu? Alah. Dari gaya duduk ya tak yakin awak. Lo benar. Pak Wakil DPR gimana pernah? Alah. Berat. Jangankan kurban, baru ceramah 30 menit pun udah bingung cari sandaran. Ini benar Bu. Pak Wakil, Pak Bupati, Pak Wakil pernah kurban 100 ekor sendiri pakai duit pribadi ya. Berat lah. Kalau ketua Basnas memang banyak duitnya, tapi bukan duit dia, itu lagi alah berat kali pun. Nah, bener Bang. Tapi Ibrahim ditanya, Ibrahim kau kalau motong kurban ini sampai 100 ekor begini, apa kau nggak takut miskin?
Apa kau nggak takut ternakmu habis? Apa kata Ibrahim? Biar tahu kau dulu ya. 100 ekor yang kupotong hari ini, itu 100 ekor udah hamil, tinggal nunggu aja itu. Hari ini kan kita suka hitung-hitungan sama Allah, Pak. Untuk Allah kadang kita pelit, tapi untuk orang kadang-kadang kita banyak gaya. Baru pulang dari merantau, banyak bawa uang. Wah, semua orang ditraktirnya. Ayo ngopi. Giliran dibayar, udah, aku aja yang bayar. Sama orang cari pengakuan, tapi sama Allah kita kadang lupa untuk cari pengakuan, Pak. Padahal apa? Pengakuan manusia belum tentu diakui Allah. Tapi kalau yang sudah maha menciptakan manusia mengakui, manusia mana yang tak mau ikut mengakui? Betul? Maka hidup ini jangan cari pengakuan manusia. Kalau hidup ini cuma cari pengakuan manusia, yang ada nanti banyak orang kerjaannya cuma cari muka. Dengar? Udah gak usah senyum-senyum. Kalau sudah kerjaan manusia cari muka, capek awak. Ngurusi satu muka aja capek, apalagi menambah muka. Loh, betul gak, Bu? Kalau orang kerjanya cari muka, capek awak mengurus muka yang lain. Muka yang satunya aja tak tebolo-bolo. Kadang kehabisan skincare, belang muka ibu itu. Muka putih, leher hitam. Apalagi bertambah muka yang lain. Maka jangan awak sombong karena harta kita. Yang kedua, orang sombong karena apa? Karena jabatan, Bang. Karena jabatan. Dulu nggak siapa-siapa. Sekarang jadi apa-apa, tapi sombong. Fir'aun. Fir'aun kenal? Fir'aun. Orang Batang Toru. Hari ini awak jangan sombong. Fir'aun tuh maaf, sehebat-hebatnya Fir'aun, setan tuh angkat jempol sama Fir'aun, Bu. Apa kata setan? Didatanginya si Fir'aun ini sama setan. Datang setan pada Fir'aun. Apa kata setan? Fir'aun kan Fir panggilannya. Fir, kata setan. Paten kali kau Fir. Kenapa, Set? Udah denger aja lah, gitulah kira-kira. Kenapa, Set? Sesetan-setannya aku Fir, kata setan. Bukan kataku ya. Sesetan-setannya aku Fir, kata setan. Aku nggak pernah ngaku Tuhan, Fir. Kau Fir, manusia ngaku Tuhan, paten kali kau Fir. Maka jangan karena jabatan kita ini sombong. Jalan mendungak ke atas, kaki tidak menyentuh tanah, ngambang. Sama kuntilanak. Kuntilanak kan gitu, ngambang gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya, maaf. Setiap yang ngambang itu kira-kira bagus nggak Bapak Ibu? Setiap yang ngambang bagus nggak? Satu, yang ngambang setan. Ada nggak setan yang bagus? Nggak ada. Kuntilanak ngambang mukanya hancur. Pocong sendiri lah yang lompat-lompat. Dialah kurang kerjaan sendiri. Suster ngesot ngambang, tengok. Ngambang nggak ngesot, iya. Bagus nggak? Maka setan tuh sombong, ngambang, Pak. Maka setiap yang ngambang nggak bagus. Karena yang ngambang satu, setan. Jadi kalau ada orang yang sombong karena jabatannya, keras hatinya, tak lembut hatinya, sama masyarakat dia sombong, berarti bukan pemimpin, setan. Yang kedua, yang ngambang. Apa yang nggak bagus? Tengok, di sungai. Bu. Di sungai. Di sungai ada yang ngambang. Ibu mandi. Ada yang ngambang lewat. Ibu diam aja apa ngelak? Kok nggak diam aja? Ngambang, Pak. Memang kuning. Tapi kan belum tentu yang kuning itu bagus, Bang. Kalau ngambang nggak bagus. Ada yang hitam, Ustadz, karena kering. Ya benar, Bu. Maka setiap yang ngambang itu nggak bagus. Maka jangan karena jabatan kita lantas kita sombong, keras hati kita. Yang ketiga, yang membuat orang hari ini keras hati, sombong, apa Ustaz? Karena ilmu yang dia punya.
Banyak orang yang sombong karena ilmunya hari ini, Pak. Menyalah-nyalahkan orang, menjelek-jelekkan orang, menyudutkan orang karena ilmunya. Padahal apa? Dia berilmu karena ada ilmu yang dititipkan Allah kepadanya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Awak pandai bercakap begini, bisa bercakap ngomong begini. Maaf, kalau tidak ada ilmu yang Allah titipkan sama aku, bisa nggak aku bercakap? Tidak bisa. Maka jangan sombong dengan ilmu. Semua hanya titipan, ya Bu ya. Sama harta jangan Harta yang kita bawa mati itu adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Jangan karena kita maaf, banyak harta kita, lantas kita lupa dari mana harta itu datang dan siapa yang menitipkan. Makanya cita-citaku itu cuma satu dalam hidup ini, Pak. Apa cita-cita Ustaz? Cita-citaku Bang Haji cuma satu. Jadi orang kaya tapi begitu mati tak mau meninggalkan warisan. Lu betul? Kalau orang kaya mati meninggalkan banyak warisan, kalau warisannya tak dibagi, itu buat masalah tuh. Yang cakap bukan saya, Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili. Tak terang kubur orang tua tuh kalau meninggalkan banyak warisan tapi cuma untuk jadi rebutan, Pak. Makanya maaf, saya punya cita-cita jadi orang kaya berat tapi begitu mati tak mau meninggalkan warisan. Jadi gimana caranya? Semua hartaku kubuat nama biniku biar tahu kok dulu. Orang ini mana ada yang berani? Alah. Lu betul Bang, semua hartaku kubuat nama biniku. Kenapa? Aku malas repot. Lo serius Pak? Akulah laki-laki satu-satunya kurasa, suami satu-satunya yang membuat nama harta semua nama bini. Kalau orang ini, alah. Beratlah. Saya berani. Mobil saya buat nama istri, rumah saya buat nama istri, kebun saya buat nama istri. Kenapa tidak nama Ustadz? Ustadz takut? Oh tidak, saya nggak takut. Jadi kenapa Ustadz buat semua harta Ustadz nama istri Ustadz? Karena itu warisan dari mamanya. Kalau aku yang cari enak kali lah dia. Mulutku yang kebas, aku yang kepanasan. Maka jangan awak sombong karena harta. Ya Bu ya. Bu, jangan sombong. Sedekah, nengok orang yang lapar tetangga dianterin dah. Sedekah. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Ada hartamu sedekah kau pakai harta. Sedekah nggak mesti banyak. Biar sedikit asal rajin, biar 2000 asal rutin. Loh ini betul. Buat apa sedekah banyak-banyak? Sekali sedekah 100.000, 200.000. Tapi 5 tahun sekali untuk apa? Udah nggak usah tengok-tengokan kalian, tengok aku aja. Itu bukan sedekah, itu serangan fajar. Nampaknya batal proyek ke depan sama Tafsel ini. Allahu Akbar. Tapi pesta rakyat untuk rakyat, biarlah rakyat tertawa Bang. Betul? Iya. Maka jangan karena harta wak jangan karena jabatan awak sehebat-hebatnya jabatan kita hari ini, tidak ada apa-apanya dengan jabatan baginda Nabi Muhammad. Beliau tak pernah sombong. Beliau pemimpin hebat Pak. Bahkan bukan hanya Islam yang mengakui, orang di luar Islam pun mengakui kehebatan Nabi. Siapa Ustadz? Ada penulis buku, namanya Michael Hart. Siapa Bu? Michael Hart. Lain sama Michael Hart sini, Michael Hart Siregar, lain. Ada penulis buku namanya Michael Hart, orang komunis, bukan orang Islam, orang komunis. Menulis buku, judul bukunya The 100 Ranking of Most Influencing Person in History. Apa judulnya Bu? Coba tunjuk tangan siapa yang bisa satu orang ku kasih hadiah. Apa judul bukunya? The 100 Ranking of Most Influencing Person in History. Coba. Pusing-pusing kepalamu. Apa artinya Ustadz? 100 tokoh terbesar di dunia
yang mampu merubah peradaban manusia, dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Orang Islam tapi diakui sama orang yang bukan Islam. Sebab mengapa? Kepemimpinan beliau tidak ada kesombongan di dalamnya, Pak. Lembut hatinya, merangkul kawannya, tidak memukul lawannya. Sama-sama dirangkul, Pak. Artinya apa? Supaya bangkit Tapsel ini jangan ada lagi kotak-kotak di antara kita. Mau siapapun yang dulu kita pilih, mau siapapun yang dulu kita coblos, sekarang kita sudah punya pemimpin. Itulah pemimpin kita hari ini. Selesai, Pak. Betul. Jangan lagi ada orang seberang, orang sini, orang sana, orang sini. Yang merusak itu kan sekarang ini, Pak. Macam mana mau bangkit kalau kita berpecah-pecah di antara kita? Makanya pemimpin itu harus punya seni. Punya apa, Bu? Punya apa? Lama-lama gak tahan gua. Ini sampai jam berapa, Bang Irawan? Sampai jam berapa ini, Bu? Hah? Jam berapa? Sampai jam 5? Hah? Jam 5? Sampai jam berapa ini? Jam 6. Gini. Oke, sampai jam 6. Boleh saran, cuman berpikirlah saranmu. Kau di tenda, aku berpeluh, berpanas begini. Oh Allah, Bu. Jadi supaya maaf, merekatkan yang renggang, menyatukan yang berpisah. Semana caranya? Pemimpin harus punya seni, Pak. Supaya lembut hati itu harus punya seni pemimpin tuh. Harus seni dalam memimpin tuh, Ustaz. Harus. Islam nih maaf, melahirkan seni. Mana buktinya? Tengok. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, lahir seni. Mana bukti seni itu, Ustaz? Tengok. Orang-orang Ansor menyambut orang-orang Muhajirin. Apa sambutan orang Ansor, Bu? Tala'al badru min saniyatil wajabas syukaru mada'alillah. Menyatukan dua kaum yang berbeda, kaum Ansor dan kaum Muhajirin disatukan lewat seni. Maka pemimpin harus punya seni. Seninya pemimpin itu apa, Ustadz? Al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadinya sendiri. Ini seni, Pak. Harus gitu, kedepankan kepentingan rakyat, jangan kepentingan awak dulu. Maka pemimpin itu harus bisa jadi imam. Jangankan pemimpin, ustadz pun harus punya seni. Seniku berceramah beginilah, model asal lepas. Sur ikut, nggak sur, tes main pun jadi kan gitu. Bener, Pak. Aku orang Medan, mau dimanapun awak ceramah. Kalau kita sudah lahir di Sumatera Utara, Pak, tak boleh awak hilangkan ciri khas Sumatera Utara itu, betul? Ya begini gayaku, mau ceramah dimanapun beginilah gayaku. Mak, puting beliung itu enggak? Maka harus punya seni. Jadi pemimpin harus punya seni. Jadi pendakwah harus punya seni. Kalau jadi pendakwah nggak punya seni, apa enak? Mana enak? Datang awak diundang ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih semua bakal mati. Belum apa-apa udah cakap mati, Ustaz tuh coba. Semua mati. Pak Bupati mati, Pak Wakil mati, Sekda mati, Wakil DPR mati, Basnas mati duluan. Gitulah kira-kira. Ibu-ibu mati, bapak-bapak mati. Wah, dia tak pernah sebut diri dia mati. Besok diundang itu lagi yang dibahas. Kita semua mati. Ibu mati, bapak mati. Dia tak pernah membilangkan diri dia mati. Mau diundang ketiga kali, ditelepon nggak ngangkat-ngangkat. Rupanya Ustadz tuh yang mati. Kalau ceramah nakut-nakuti begitu, masuk nggak sama awak, Bu? Yang ianya ketakutan yang ada, Pak. Makanya gaya ceramahku begini. Ada orang yang tak ceramah, model nyanyi. Boleh, yang penting isinya dakwah. Siapa? Bang Roma Irama. Jarang ceramah, nyanyi, tapi isinya semua lagunya lagu-lagu nasihat. Tengok lagunya. Nenteng ceret, tetet, nenteng ceret. Kan gitu lagunya. Nenteng ceret, tetet,
ceret nenteng ceret ceret ceret. Begadang jangan begadang, nenteng ceret enak. Udah bener bu. Nggak ceramah, belagu, nyanyi, tapi isinya nasihat. Bagus. Berjuang. Bagus. Enak. Memang nggak ceramah, nyanyi, tapi kalau isinya nasihat, bagus nggak kira-kira? Bagus. Kan lebih bagus nyanyi yang begini-begini daripada maaf manggil sound horek. Sound horek tahu nggak? Yang musik keras-keras itu, yang lagunya lagu-lagu DJ itu. Matikan lampunya dong. Macam mana masyarakat mau bersatu? Kenapa? Kalau sudah begitu yang diputar, Pak. Ya Allah, yang ada kemaksiatan, orang mabuk, orang berjudi. Betul. Maka jangan heran zaman sekarang kalau banyak anak-anak yang mendengarkan musik-musik sebegitu, hatinya keras, dikasih tahu bandal, dikasih nasihat tak terima. Betul. Dikasih tahu yang benar, marah, dilaporkan sama orang tuanya lapor ke polisi. Bapak yang terima laporan semalam, enggak? Hati-hati ya Bapak. Jangan heran, Bu. Maka seni itu penting, Pak, dalam memimpin. Jadi pemimpinnya seninya itu. Jangan karena awak hebat, lantas awak melupakan seni dalam memimpin. Oh, tak bisa, bos. Fadzon golizon lam faddu min haulik. Marah nanti rakyat. Nggak senang nanti masyarakat. Bawanya tulang dihadapkan sama gubernur. Amru bin As, ini ada oleh-oleh dari Presiden Umar bin Khattab. Ditengok tulang unta yang bergaris dengan pedang, seakan-akan Umar mengingatkan, hei gubernur, hei bupati, jangan sombong, kau jadi pemimpin dipilih rakyat. Suatu saat kau akan menjadi tulang seperti yang kau tengok di hadapanmu ini. Jangan kau sombong. Wow, ditelepon pemborongnya. Pemain proyeknya ditelepon langsung. Halo, stop pembangunan masjid itu. Bangun lagi rumah orang Yahudi itu. Lu apa cerita bos? Diam kau daripada kena mutasi aku. Gitulah kira-kira. Gitu kira-kira. Oke, dibangun balik rumah orang Yahudi itu. Di stop pembangunan tuh Pak. Artinya apa? Begitulah pemimpin tuh. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Tak ada dendam, tidak tebang pilih, tidak pilih kasih. Pemerataan dalam pembangunan diberikan kepada seluruh masyarakat. Insya Allah Tapsel bakal bangkit. Allahu Akbar. Itu. Jangan ada dendam-dendaman lagi. Oke? Nah, gitu. Lanjut ini. Semana? Masih kuat Pak? Aku tadi, kenapa Ustadz berani begini? Loh, Bang Gusirawan, ini abang awak. Tadi begitu aku mau maju, pol Ustadz, nggak usah tanggung-tanggung. Oke, ikhlas kata dia. Yang ketiga, kata Allah, supaya bangkit daerah tuh, wasyawirhum fil amr. Pemimpin harus suka bermusyawarah, Pak. Ini pemimpin harus libatkan seluruh lini masyarakat. Libatkan stakeholder, libatkan semua yang terkait dalam unsur-unsur pemerintahan dan Forkopimda serta masyarakat. Agar apa? Pembangunan berjalan bersama, pembangunan dijaga bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Betul? Terakhir, faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang keempat, ini yang paling penting, berazam kita kepada Allah. Kita sudah punya strategi, seni sudah kita tunjukkan, memaafkan dan dendam sudah kita hilangkan, bermusyawarah sudah kita laksanakan. Yang paling pokok, azam kita tetap kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Makhluk sebaik-baik pembuat rencana, tapi Allah yang maha menentukan setiap rencana. Bapak Ibu, jangan pernah lupakan Allah. Jangan pernah kita tidak melibatkan Sang Maha Pencipta.
Karena tanpa Sang Maha Pencipta, kita seorang hamba ini tak ada apa-apanya. Betul? Betul? Insya Allah. Dah itu aja lah ya. Udah ya? Udahlah. Ibu mau aku datang kemari lagi? Setiap sebulan sekali mau ibu aku datang kemari? Kita buat pengajian gini sebulan sekali, ibu mau? Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengar suara rakyat. Bukan aku yang minta, orang yang minta. Cobalah kalian pikirkan, habis ini berembuk lah. Allahu Akbar. Maka nasihat saya yang pertama, pesan kita yang pertama hari ini, di usia ke-75, Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Selatan bangkit. Pertama apa tadi? Syukuri nikmat dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan jangan lupa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, agar kita tidak sombong dengan kenikmatan 75 tahun yang sudah Allah kucurkan untuk negeri Tapanuli Selatan ini. Yang kedua, gunakan strategi dan seni untuk merangkul masyarakat. Seni dalam memimpin adalah seni yang mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi masing-masing. Yang ketiga, hilangkan dendam, iri, dengki, kelompok-kelompok. Semua kita satukan lewat saling maaf memaafkan dan pemerataan dalam pembangunan tanpa pilih kasih dan tebang pilih kepada siapapun. Yang keempat, bermusyawarah. Buka awak datang, tanya apa maunya rakyat, supaya kita tahu langkah apa yang harus kita kerjakan. Dan yang paling penting, yang terakhir, yang kelima, tadi apa? Kita punya rencana, kita punya strategi, kita punya program, tapi Allah yang maha menentukan. Maka sampaikanlah azam kita kepada Allah, libatkan Allah yang maha kuasa, agar apa? Dipermudah segala urusan kita. Insya Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa jadi nasihat.